pembunuhan mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Di kotak pertama yang mereka buka, mereka melihat sebuah kepala manusia udah kepotong bersama 12 potong tulang belulang, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, berbicara tentang kasus pembunuhan, salah satunya mutilasi, ya kan, dimana biasanya korbannya itu dicincang-cincang gitu, geng. Pernah nggak sih kalian terpikir siapa orang pertama atau kasus pertama yang melakukan mutilasi di negara kita Indonesia? Oke, gua agak melenceng sedikit nih. Kita berbicara tentang fenomena gay misalkan ya. Fenomena gay atau LGBT atau orang homo di Aceh ya, di Aceh. Itu pertama kali kejadiannya tuh sebelum pandemi. Gua rada-rada lupa. Pokoknya 2010-an gitu. Itu kejadian pertamanya. Dan itu benar-benar menggemparkan orang-orang Aceh. Karena itu adalah kasus gay atau kasus sesama jenis pertama gitu ya yang ada di Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan, tapi bukan soal satu provinsi aja, satu Indonesia, geng. Pembunuhan mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Kasus ini disebut dengan Setiabudi 13. Kejadian ini pertama kali terjadi pada tahun 1981, tepatnya pada tanggal 23 November. Dua orang satpam dari PT Garuda Motor menemukan dua buah kardus yang tergeletak di sebuah trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. Tepatnya itu di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, geng. Awalnya nih ya, dua orang satpam ini tidak merasa curiga gitu dengan kardus yang ada di sana. Namun lama-lama kardus itu sedikit mengganggu karena tercium bau busuk dari dalam kardus itu, geng. Alhasil muncullah rasa curiga dari kedua satpam ini. Namun dia nggak mau bertindak bodoh juga gitu kan. Malah ntar kalau misalkan tiba-tiba dia pegang ada sidik jari malah jadi bumerang buat dia kan. Apalagi di zaman itu mungkin ya alat buat mendeteksi atau alat-alat forensik belum secanggih sekarang ya kan. Malah orang yang tadinya menemukan ya bisa jadi tersangka atau tertuduh gitu. Alhasil ini dua orang satpam ini berinisiatif untuk mendatangi pos polisi yang berdekatan dengan tempat kardus tadi gitu ya, di daerah itu juga. Nah, setelah mereka melaporkan kecurigaan mereka terhadap kardus tadi, nah para polisi yang ada di sana tuh menanggapi dengan baik. Namun mereka tidak segera menangani gitu, geng. Nah, ini bukan karena polisinya malas, enggak. Tapi di saat itu suasana kota Jakarta alias Jalan Raya Jakarta, tepatnya di Sudirman itu sedang macet-macetnya. Jadi arus lalu lintas nih lagi gede-gedenya. Dan para polisi ini lebih mengutamakan untuk mengatur arus lalu lintas terlebih dahulu. Lalu di saat yang bersamaan, yang namanya perkotaan ya, datanglah pemulung, geng. Dimana pemulung ini sedang mengais-ngais sampah dari tempat pembuangan di dekat PT Garuda Mataram Motor ini. Mereka melihat ada kardus di trotoar itu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berniat untuk mengambil kardus tersebut ya, untuk dijual ke penadah gitu, geng. Ketika mereka ambil, mereka angkat kardusnya. Disitulah mereka kaget, kok kardusnya berat banget, dan ya mereka kan cuma perlu kardusnya doang. Akhirnya kardus itu pun dibuka oleh dua pemulung ini. Akhirnya setelah mereka buka, itu mungkin adalah momen yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dimana mereka sangat kaget ketika melihat isi di dalam kardus tersebut. Ya kalian udah bisa nebak ya isinya apa. Di kotak pertama yang mereka buka, mereka melihat sebuah kepala manusia udah kepotong bersama 12 potong tulang belulang, geng. Dan di kotak yang lainnya berisi 180 potongan daging manusia yang masih segar. Dan disertai dengan isi perutnya, geng, kayak usus gitu, geng. Aduh, serem banget. Dan di saat itu, yang namanya mutilasi belum terlalu populer di Indonesia. Maksudnya itu kasus pembunuhan mungkin sudah ada, namun membunuh dengan cara menyincang atau disebut dengan mutilasi ini belum banyak terpublish atau terkuak gitu ya. Mungkin sudah ada, tapi ini adalah kejadian pertama yang terpublish dan diketahui oleh masyarakat. Dan kejadian ini pun dipercaya sebagai kejadian pertama mutilasi di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya menjadi inspirasi bagi eksekutor-eksekutor lain alias pembunuh-pembunuh setelahnya, ya kan? Jadi orang terinspirasi kalau setelah membunuh untuk menghilangkan jejak, mayatnya harus dicincang.
alias mutilasi. Karena kejadian ini terjadi di Jalan Setiabudi, di persimpangan Jalan Setiabudi, maka kejadian ini diingat dengan nama mutilasi Setiabudi 1981 atau dengan sebutan lain Setiabudi 13. Nah, hal ini diambil karena adanya 13 potong tubuh manusia yang ditemukan. Nah, terus ada juga nama lainnya itu Pesona 13. Anjir. Geli banget, geng. Lalu potongan-potongan tubuh tersebut langsung dibawa ke RSCM untuk diautopsi secara forensik oleh dokter ahli forensik yang saat itu bernama Munim Idris. Dalam pemeriksaannya, dokter Munim ini langsung menyatukan potongan-potongan tubuh ini hampir nyaris sempurna membentuk tubuh manusia. Namun ada beberapa potongan yang hilang seperti anus, pankreas, dan kandung kemih. Nah, itu udah mulai hilang. Nah, ketika dia mengatur potongan-potongan daging itu, akhirnya membentuk sebuah jasad. Semuanya dapat disusun oleh Dr. Munim ini menjadi sesosok jasad gitu ya. Namun perlu kalian ketahui, sang pembunuh benar-benar memotong tubuh ini secara sistematis. Dia sampai mengupas daging-daging para korban ini dari tulang belulangnya, geng. Jadi benar-benar disayat kayak ngambil daging sapi atau daging hewan gitu, geng. Dan akhirnya Dr. Munim ini menulis sebuah buku yang bercerita tentang kejadian ini. Judul bukunya itu Indonesia X-Files. Melalui jasad yang sudah disusun oleh Dr. Munim ini, akhirnya bisa diungkap profil-profil atau identitas korban. Korban ini adalah seorang pria yang mengalami penyakit yang disebut dengan fimosis atau lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kelamin yang tidak disunat. Nah, ini semacam orang yang tidak sunat kesehatan gitu kayaknya. Jadi sunat itu nggak cuma soal agama lo apa, tapi itu adalah untuk kesehatan gitu. Nah, alhasil penyakitnya yang kayak gini, namanya fimosis. Kisaran usia sang jasad itu adalah 18-21 tahun, tinggi badan 165, badannya tegap dan sedikit agak gemuk atau gempal. Mungkin kayak gue gini kali ya badannya ya. Korban juga memiliki tanda-tanda lain seperti beberapa tahi lalat di tubuhnya, geng. Jadi di kulitnya itu ditemukan tahi lalat yang mungkin keluarganya bisa mengenali gitu ya jasad sang korban. Dan berdasarkan data-data forensik yang dikumpulkan gitu ya, kemungkinan korban ini dieksekusi pada tanggal 21 November atau tepatnya 2 hari sebelum ditemukannya potongan-potongan tubuh tersebut. Pembunuhan ini dipercaya bukan dilakukan oleh orang biasa, geng. Karena selain potongan-potongan tubuhnya yang sangat rapi, udah gitu potongan tulangnya itu rapi banget juga. Karena nggak mudah nih, geng, mengerat atau memotong tulang belulang manusia dengan serapi itu. Ini membutuhkan alat khusus dan keahlian khusus gitu ya. Dan dipastikan pelakunya ini nggak sendirian, karena untuk melakukan pekerjaan menguliti atau membabat habis mencincang-cincang sang mayat ini ya, itu dibutuhkan tenaga kurang lebih minimal 2 orang untuk mempersingkat waktu. Namun bisa dikatakan ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang gitu kan. Biasanya sang pembunuh itu akan melakukan hal yang simple dan cepat gitu ya, nggak perlu melakukan hal yang rapi kayak begini. Biasanya mereka akan merusak telapak kaki dan telapak tangan, gunanya untuk menghilangkan sidik jari sang korban dan merusak muka atau wajah sang korban ya. Jadi bagian kepala dihancurin, benar-benar dicincang-cincang atau dibenyekin atau digeprek gitu agar polisi tidak bisa mengidentifikasi siapa korban ini. Nah, biasa gitu ya kalau misalkan kasus pembunuhan yang normal terjadi gitu. Jadi benar-benar secara cepat aja gitu menghilangkan jejaknya. Namun di kejadian ini justru dilakukan dengan sangat teliti, hati-hati dan rapi gitu. Dipotong, dikuliti dagingnya sampai dilepasi dari tulang belulangnya. Jadi ini benar-benar niat banget. Dalam melakukan hal ini. Nah, dalam kasus ini ada sesuatu yang janggal, di mana seolah-olah si pembunuh ini semacam menantang polisi dan tim forensik untuk mengungkap siapa pelaku dari kejadian ini. Karena semua bagian tubuh yang bisa digunakan untuk proses identifikasi itu dibiarkan utuh oleh sang pembunuh, seperti bentuk muka korban. Jadi kan kepalanya cuma dipotong, terus tangannya, kakinya, sidik jari semuanya masih utuh. Hanya saja bagian tubuh yang lain yang dicincang. Jadi benar-benar si pembunuh ini semacam memberikan clue kepada polisi, kalau lo bisa ungkap siapa kita atau siapa pembunuhnya, lo keren.
Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, ternyata Dr. Munim ini juga sempat diundang ke Mata Najwa, dan di sana dia juga menjelaskan memang agak sedikit aneh karena memang wajahnya tidak diapa-apain, terus telapak tangan, telapak kakinya nggak diapa-apain, hanya saja seluruh bagian tubuhnya tuh dicincang layaknya kambing guling gitu, geng. Dan disayat-sayat ratusan potong. Namun paru, hati, limpa masih utuh. Meski kejadian ini sangat aneh dan terkesan ditantang ya kan, akhirnya pihak polisi justru ya memanfaatkan hal tersebut. Dimanfaatkanlah bukti-bukti yang ada gitu ya, yang sangat-sangat membantu ini, yaitu bentuk wajah, terus sidik jari. Alhasil polisi menyebarluaskan sketsa wajah korban serta sidik jarinya seluas-luasnya gitu ya, sampai semua masyarakat tahu untuk membongkar siapa pelaku dari kasus ini. Bahkan di saat itu media-media besar benar-benar mengekspos seluas-luasnya, membantu untuk mencari siapa pelakunya, karena memang kejadian ini sangat menggegerkan Indonesia di saat itu, geng. Namun perlu kalian ketahui, hingga saat ini kejadian ini tetap menjadi misteri. Korban tidak diketahui siapa sebenarnya korban ini. Sampai detik ini tidak ada keluarga yang mengakui kehilangan kerabatnya. Tidak didapatkan sama sekali identitas si korban. Tidak ada teman yang mengenali atau merasa ada kehilangan. Ini sangat aneh ya. Kita di dalam hidup kan kita melalui yang namanya fase punya teman, berkenalan. Masa iya nih orang sama sekali tidak punya kenalan selama hidupnya gitu ya. Sampai-sampai tidak ada identitas apapun yang terungkap, geng. Dan Dr. Munim pun terbingung-bingung gitu ya, karena dia juga pernah bilang sidik jari ada, wajah terlihat jelas, namun identitas si korban tidak terungkap sampai sekarang. Alhasil ya untuk mencari pembunuhnya juga bingung gitu ya, bagaimana cara mencari pembunuhnya gitu. Hingga akhirnya 40 tahun kemudian kasus ini tidak terungkap sama sekali. Tidak ada yang bisa mengungkap atau menunjukkan dengan bukti yang kuat siapa pelaku dari Setiabudi 13 ini, geng. Sedih banget ya. Itu si mayatnya benar-benar sedih banget sih jadi mayatnya. Jadi kayak apa ya, semacam selama-lamanya menjadi arwah penasaran katanya, kalau kata gue sih ya. Si pelakunya tidak pernah tertangkap gitu. Sakit banget gak sih? Sedih banget sih, dibunuh terus si pelakunya tetap berkeliaran bebas gitu. Gimana menurut kalian, geng? Misterius banget ya. Kalau kalian pernah dengar Jack the Ripper, pembunuh yang benar-benar gak ketangkap, ternyata di Indonesia juga ada Jack the Rippernya. Cuma mungkin fokus orang-orang lebih ke korban, karena si korban juga tidak diketahui gitu ya identitasnya gitu. Ya kalau korbannya aja tidak diketahui, apalagi si pelaku. Berarti kan dibandingin Jack the Ripper, lebih keren pembunuh Setiabudi 13 ini kan. Dia bisa menyamarkan atau dia bisa menghilangkan jejak sampai ke si korban, bukan dirinya doang. Padahal dia memberikan clue-clue kayak ditinggalin sidik jari, wajah, tetap aja tidak bisa terungkap. Terus pasti timbul pertanyaan di benak kalian, apa di zaman itu nggak ada CCTV? Waduh, boro-boro, geng. Zaman itu telepon genggam aja gue rasa belum ada, masih pakai telepon rumah, wartel ya. Dulu tuh ada tuh namanya warung telepon. Apa di saat itu udah ada, gue juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas memang di zaman itu teknologi belum semaju sekarang, jadi belum ada yang namanya CCTV. Jadi agak lebih susah untuk mengungkapnya, geng. Dan juga di saat itu, di zaman itu ya, geng, Jalan Jenderal Sudirman itu belum kayak sekarang ya. Kalau pada malam hari kan, sekarang tuh Jalan Jenderal Sudirman malam hari mau siang hari tetap rame gitu ya. Nah kalau zaman dulu nggak kayak gitu. Siang hari mungkin memang agak macet, tapi malam hari di situ agak sepi. So, tidak ada saksi mata satupun yang melihat adanya kardus dibuang. Alhasil nih, geng ya, kejadian ini menjadi inspirasi bagi pembunuh-pembunuh lain setelahnya. Nah, setelah kejadian ini akhirnya timbul banyak kejadian kasus-kasus pembunuhan yang berakhir mutilasi, yang diyakini ya semua orang itu terinspirasi atau terinfluence dari kejadian Setiabudi 13 ini. Gimana, geng? Gue masih penasaran banget tuh, bagaimana ya kondisi atau keadaan dari si pelaku sekarang? Apakah dia masih hidup? Atau mungkin dia sudah tua? Tenangkah hidupnya gitu ya? Apakah dia tidak menyesal? Kalau memang dia masih hidup, apakah tidak punya niat untuk mengakui kesalahannya kepada rakyat Indonesia atau mungkin kepada keluarga si korban gitu ya, agar dosanya terampuni? Wallahu alam ya, tidak ada yang tahu.